Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran, untuk itu marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Mulai. Pada pembelajaran hari ini, Bapak akan menerangkan atau menjelaskan pengertian materi yang berjudul tentang menilai karya dari resensi. Adapun pada pembelajaran hari ini, peserta didik mampu harus memahami kompetensi inti, di mana kompetensi ini harus mencapai beberapa aspek. Yang pertama yaitu menjelaskan pengertian teks resensi, yang kedua menentukan unsur-unsur teks resensi, yang ketiga membandingkan isi teks resensi dari berbagai resensi, yang keempat menentukan sistematika kebahasaan teks resensi, yang kelima menganalisis teks resensi berdasarkan isinya, yang keenam mengonstruksi resensi berdasarkan strukturnya. Untuk pembelajaran hari ini, dengan datangnya wabah virus corona atau COVID-19, maka di sini Bapak akan memberikan materi, yaitu materi daring atau yang kita sebut dengan pembelajaran jarak jauh. Untuk itu, kalian harus berdiam diri di rumah atau stay home dan mendengarkan penjelasan dari Bapak atau memahami apa yang Bapak jelaskan. Mudah-mudahan wabah atau virus corona ini segera akan berakhir. Nah, pada pembelajaran hari ini, di sini Bapak akan menggunakan model pembelajaran yaitu dengan model discovery learning dan metode yaitu metode diskusi. Nah, untuk itu kalian simak baik-baik apa yang akan Bapak jelaskan. Yang pertama, di sini Bapak akan menjelaskan menilai suatu karya dari sesi ini ada beberapa aspek atau bagian. Yang pertama yaitu membandingkan isi dari teks untuk menentukan sistematika resensi. Yang kedua, menyusun teks resensi dengan melihat hasilnya. Yang ketiga, menganalisis teks resensi untuk menentukan struktur kebahasaan dengan berbagai contoh. Yang keempat, mengkonstruksi resensi dari berbagai kumpulan cerita atau novel. Nah, di sini Bapak akan menjelaskan dua materi, yaitu membandingkan teks resensi dari berbagai resensi untuk menentukan sistematikanya dan menyusun teks resensi dengan memperlihatkan hasilnya. Di mana kedua materi tersebut akan Bapak jelaskan. Nah, dua materi yang selanjutnya yaitu menganalisis struktur kebahasaan dengan memperlihatkan dua hasil karya yang berbeda atau dibaca dan ditontonkan, dan mengonstruksi kumpulan cerpen atau novel. Di sini Bapak sudah menjelaskan kemarin atau materi yang sebelumnya. Nah, di sini di menilai karya dari resensi ini kalian harus tahu dulu apa itu membandingkan isi teks resensi. Di sini Bapak akan menjelaskan membandingkan isi teks resensi untuk menentukan sistematika. Di sini dibagi menjadi 4 subbab pokok. Yang pertama yaitu pengertian, yang kedua fungsi, yang ketiga tujuan, yang keempat unsur-unsur. Di mana mereka saling berkaitan atau berhubungan satu sama lain. Nah, yang Bapak akan jelaskan yaitu pertama yaitu pengertian. Di mana pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia atau KBBI, resensi adalah suatu pembahasan atau pembicaraan mengenai buku, film, atau drama. Nah, sedangkan dari etimologi atau secara etimologi, pengertian resensi yaitu adalah dari bahasa kata Belanda yang artinya recension. Dari bahasa Latin, sedangkan yaitu ada revider, yang dimana mempunyai arti yaitu mengulas kembali atau mengulang kembali. Sedangkan dalam bahasa Inggris kita kenal dengan namanya review atau mereview. Nah, jadi kesimpulannya resensi adalah suatu pembahasan atau pembicaraan mengenai buku, drama, film, dan lain sejenisnya. Nah, yang kedua materinya yaitu adalah fungsi, di mana di sini dibagi menjadi 4. Yang pertama mendapatkan umpan balik dan saran,
di mana di sini dimaksudkan untuk penulis agar penulis giat lagi menceritakan atau mengulang kembali suatu karya agar masyarakat menilai bagaimana suatu karya tersebut dapat kita pahami atau dapat kita ciptakan di kalangan remaja, misalkan dengan contoh novelnya itu adalah Dilan dan Milea atau Laskar Pelangi. Nah, yang kedua di sini adalah diciptakannya atau diterbitkannya buku-buku yang dihasilkan. Di sini dimaksudkan untuk penerbit, di mana penerbit ini harus memperkenalkan buku-buku baik dari buku fiksi, baik dari buku non fiksi, dan jadi penerbit ini harus bekerja sama dengan penulis bagaimana agar buku-buku tersebut dapat dikembangkan di masyarakat agar masyarakat mengetahui apa itu suatu resensi. Nah, yang ketiga di sini adalah menguji atau mengembangkan suatu topik atau masalah. Nah, di sini dimaksudkan untuk pembaca, di mana pembaca di sini harus benar-benar mengetahui dulu bagaimana suatu karya atau resensi tersebut dapat kita terima, baik dari segi penulisan, baik dari segi gambar, baik dari segi bentuk, baik dari segi layak atau tidaknya suatu karya tersebut. Dan di sini pembaca harus menerima bagaimana kita supaya buku tersebut dapat menjadikan sebuah karya yang begitu luar biasa. Nah, di sini yang keempat yaitu adalah sumber informasi. Nah, di mana di sini juga bagi pembaca, di mana ini maksudnya bagi pembaca di sini harus benar-benar sumber informasi yang bagaimana kita untuk melakukan penilaian terhadap suatu karya. Di sini juga kita dimaksudkan untuk benar-benar bagaimana caranya agar kita lebih mengetahui lagi suatu karya tersebut. Jadi bagi pembaca di sini ada dua, yaitu untuk menguji dan untuk sumber informasi, di mana di sini adalah saling berkaitan. Jadi bagi pembaca di sini agar kita dapat menilai bagaimana suatu karya tersebut dapat berkembang dengan baik. Nah, selanjutnya di materi membandingkan isi dengan berbagai teks resensi untuk menentukan sistematika. Di sini yang ketiga yaitu adalah tujuan, di mana tujuan ini dibagi menjadi 6. Nah, yang pertama di sini adalah kita harus benar-benar mengetahui bagaimana penilaiannya. Penilaian kita terhadap suatu karya tersebut. Nah, jadi kita di sini ada penilaian bagaimana caranya agar kita memberikan motivasi atau dorongan kepada pembaca agar lebih agar buku tersebut atau karya tersebut berkembang dengan baik. Nah, yang kedua di sini layak atau tidaknya, di mana dimaksudkan di sini adalah kita harus tahu bagaimana layak atau tidak dari segi cover, dari segi kertas, dari segi tulisan, dari segi bentuk, dari segi gambar, maupun dari segi apapun dalam suatu karya kita harus dapat menilai layak apa tidak. Dimaksudkan di sini layak atau tidak, misalkan buku karya tersebut kita ada beberapa yang menggunakan bahasa-bahasa yang tidak baku, atau juga bahasa-bahasa yang menggunakan bahasa asing, atau juga menggunakan bahasa-bahasa tipe seperti bahasa gaul kayak lo, gue, atau bahasa asing tersebut ya menggunakan bahasa Inggris, menggunakan bahasa Jepang, atau menggunakan bahasa-bahasa yang selain di luar bahasa Indonesia. Nah, selanjutnya tujuan selanjutnya yaitu ada yang dinamakan dengan keunggulan atau yang ketiga di sini ada suatu latar belakang pendidikan dari pengarang tersebut. Yang tadi di sini latar belakang pendidikan tersebut kita harus mengetahui dulu bagaimana agar kita mampu menilai suatu karya tersebut dalam berupa bidang sosial, politik, pendidikannya, agamanya, budayanya bagaimana. Dan kita harus paham dulu mengenai suatu pengarang itu
penghargaannya atau penilaian terhadap suatu karya bagaimana, dan agar kita lebih tahu mengenal satu sama lain bagaimana caranya agar kita lebih mengetahui untuk menjadikan suatu sistematika dari suatu karya tersebut. Nah, yang keempat di sini ada keunggulan sebagai penulisan, di mana keunggulan sebagai penulisan ini dimaksudkan kita benar-benar menilai bagaimana agar kita mengetahui caranya menyusun sistematika yang baik dan benar itu seperti apa, dan menyusun suatu karya yang baik dan benar itu seperti apa. Jadi jangan menyepelekan dari kalian bagaimana caranya agar kita lebih berkembang lagi di bidang karya sastranya. Ya, yang kelima di sini adalah menentukan kelemahan dan kelemahan dari suatu penulisan. Nah, di sini juga kalian harus menilai bagaimana kelemahan dari suatu teks tersebut atau buku tersebut. Di sini yang lebih dominan adalah bagaimana agar kita memberikan kritik atau saran terhadap penilaian suatu karya tersebut, di mana di sini saling berkaitannya di tujuan yang terakhir, yaitu adalah memberikan penilaian suatu kritik dan saran agar lebih menjadikan sebuah buku lebih indah untuk kita baca, lebih seni lagi agar kita membacanya. Nah, di mana poin yang kelima yaitu memberikan kelemahan atau penilaian kelemahan terhadap suatu karya penulisan tersebut dan memberikan kritik dan saran suatu karya tersebut, di mana suatu karya tersebut harus benar-benar mampu menjadikan motivasi yang tersebut. Nah, itu. Nah, di sini dimaksudkan di tujuan ini agar kita lebih mengetahui bagaimana tujuan suatu karya atau resensi ini lebih berkembang lagi di bidang, misalkan di bidang pendidikannya, bidang sosial terus di bidang apapun yang harus lebih ditingkatkan lagi. Nah, selanjutnya di bagian membandingkan isi dengan menentukan sistematikanya, di sini ada unsur-unsur. Di mana di sini unsur-unsur ini kita harus tahu dulu yang pertama yaitu judul buku atau identitas buku. Ya. Judul buku di sini yaitu harus semenarik mungkin. Bagaimana caranya agar kita mampu paham bagaimana suatu karya dari berbagai bab, berbagai halaman. Jadi kita menilai mampu memberikan suatu karya tersebut dijadikan satu untuk judul. Nah, judul di sini kalian harus menarik mungkin bagaimana agar kita lebih berkontribusi lagi. Nah, yang kedua ada identitas buku, di mana identitas buku di sini meliputi judul buku, jenis buku, pengarang, tahun terbit, kota terbit beserta cetakannya, terus jumlah halaman. Di sini Bapak tidak akan menjelaskan satu persatu, tapi nanti Bapak akan menjelaskan satu persatunya di langkah-langkah atau di bagian terakhir bagaimana caranya menyusun langkah-langkah suatu karya atau resensi tersebut. Nah, yang ketiga di sini ada pendahuluan, di mana pendahuluan ini kalian dimaksudkan seperti menyusun data-data. Nah, data-data di sini kalian harus tahu bagaimana judul yang tadi Bapak jelaskan, terus identitasnya, terus juga data-data yang penting dalam suatu karya itu apa, misalkan dari sebuah gambarnya, dari teksnya harus bagaimana, terus jumlah ukurannya apa, itu juga harus diketahui bagaimana. Nah, yang ketiga di sini ada isi, atau yang keempat di sini ada isi ya, bagian isinya. Nah, di sini juga dimaksudnya adalah jumlah data-data atau sinopsis, di mana kita harus mengetahui bagaimana dengan sinopsisnya, terus keunggulannya, kelemahannya, penilaiannya, komentar, kesimpulan itu harus tahu dulu bagaimana agar kita mengetahui mampu lebih benar-benar baik lagi suatu karya tersebut. Nah, yang terakhir di sini ada bagian penutup. Nah, di unsur penutup ini dimaksudkan untuk siapa dan untuk mengapa. Bagaimana agar kita tahu suatu karya tersebut atau resensi tersebut untuk siapa dan mengapa suatu karya tersebut dapat dijadikan satu untuk suatu karyanya. Nah,
Selanjutnya yaitu ada isi informasi buku, di mana isi informasi buku ini ada dua jenis, yaitu ada buku fiksi dan buku non fiksi. Di mana buku fiksi dan buku non fiksi ini harus mencakup saling berkaitan satu sama lain dari berbagai hal. Misalkan buku fiksi dan buku non fiksi, kalian harus tahu apa buku fiksi dan apa buku non fiksi tersebut. Nah, buku fiksi ini kalian harus tahu dengan unsur-unsur pembangunannya. Di sini ada tema, alur, tokoh, terus amanat. Terus juga ada unsur pembangunan ekstrinsik, di mana di sini ada nilai-nilai yang akan terkandung, misalkan nilai budaya, nilai sosial, nilai politik, agama, pendidikannya itu harus tahu. Dan si penulis atau pengarang akan menceritakan suatu karya, di dalamnya akan ada unsur-unsur pembangunan tersebut. Nah, di sini kalian harus tahu dulu, Bapak tidak akan menjelaskan bahwa unsur pembangunan intrinsik apa, terus unsur pembangunan ekstrinsik. Karena di sini sudah dijelaskan dari SMP atau SMA kelas 1. Di sini kalian harus tahu bagaimana unsur-unsur pembangunan ekstrinsik dan ekstrinsik. Di sini Bapak tidak akan menjelaskan kembali apa itu tema, tokoh, latar, alur, kesimpulan, gaya bahasa. Di sini kalian harus paham bagaimana itu unsur pembangunan intrinsik dan ekstrinsiknya, kayak judul, nilai-nilainya ya. Nah, yang kedua di sini Bapak akan menjelaskan jenis yang kedua, yaitu adalah buku non fiksi. Buku non fiksi ini adalah buku realita nyata, fakta, benar-benar terjadi kebenarannya, di mana harus tahu seperti unsur pembangunannya di buku non fiksi. Nah, di mana buku non fiksi ini adalah buku rekaan, hayalan, imajinasi ya. Kalau misalkan tadi di non fiksi itu buku nyata, fakta, kebenarannya terjadi. Dan di sini jenisnya itu ada ilmu pengetahuan dan kehidupan pengarang atau kehidupan seseorang. Nah, di sini bagaimana kalian harus mampu mengetahui dengan tujuan-tujuan yang akan kalian mengetahui suatu resensi tersebut bagaimana, dan untuk apa suatu resensi tersebut dijadikan satu. Nah, materi selanjutnya yaitu adalah menyusun langkah-langkah, di mana di sini dibagi menjadi 4 jenis atau 4 pokok, di mana 4 jenis atau 4 pokok ini kalian harus mengetahui, mampu memahami apa itu langkah-langkah. Yang pertama di sini memahami dan membaca buku yang akan diresensi. Nah, di sini kalian baca terlebih dahulu buku mana yang akan kalian diresensikan, buku fisika, buku non fisika. Nah, di mana kalian harus mengetahui dulu isinya dan paham dulu isinya suatu karya tersebut. Yang kedua di sini ada menyusun data-data, di mana di sini kalian harus menyusun data-data. Data-data di sini kalian harus tahu dulu menyusun data seperti apa, dari mana asalnya. Terus juga di sini kalian harus mengetahui dulu suatu karya itu apa, dan bagaimana caranya agar kita mampu mengetahui suatu penyusun data-data tersebut. Nah, di sini terus yang kedua adalah menentukan judul, di mana menentukan judul kalian harus semenarik mungkin, di mana semenarik mungkin kalian harus tahu siapa pengarangnya, terus juga penghargaan atau penilaian terhadap karya sastra bagaimana. Terus kalian harus membandingkan suatu karya dari karya satu ke karya yang lain, terus bagaimana. Jadi kalian harus tahu menentukan judul itu seperti apa. Dan jangan misalkan kalian menentukan judul, kaliannya tidak tahu bagaimana caranya kalian menentukan judul yang biasa aja menentukan judul. Nah, itu tidak boleh ya. Nah, di materi yang terakhir di menyusun langkah-langkah, di sini ada membuat pembukaan, di mana membuat pembukaan ini kalian harus tahu ya tadi siapa pengarangnya, bagaimana ceritanya, dan bagaimana kehidupan pengarang. Terus juga keunggulan buku tersebut bagaimana, cara agar kita membuat suatu karya resensi itu bagaimana, dan apa yang akan kalian buat, apa yang akan kalian resensikan, ya kalian tulis di dalam suatu karya tersebut. Menyetujui adalah identitas buku-bukunya. Kalian harus tahu dulu identitas bukunya itu apa. Nah, selanjutnya di sini ada kalian harus membuat pertanyaan, bagaimana pertanyaannya. Terus juga kalian harus
membuat dialognya seperti apa, terus juga eh, harus tahu keunggulan dan kelemahannya itu suatu resensi bagaimana. Dan yang terakhir yaitu adalah di sini tidak di pembukaan ini tidak hanya menggunakan kata assalamualaikum saja, tetapi bisa selamat siang, selamat sore, selamat malam, selamat pagi. Itu gimana yang akan kita buat. Jadi lihat dulu situasi yang pas suatu kata tersebut. Nah, materi yang Bapak sampaikan telah usai. Di sini Bapak akan memberikan tugas kepada kalian semua, yaitu mengenai membandingkan isi teks resensi. Di mana membandingkan isi teks resensi tersebut nanti akan Bapak jelaskan satu persatunya. Nah, di mana kalian harus mengetahui dulu bagaimana isi teks resensi tersebut. Paham? Nah, Bapak cukupkan sekian untuk materi hari ini. Jangan lupa kalian harus diam di rumah, harus paham apa yang Bapak jelaskan dan mengerti apa yang Bapak jelaskan. Nah, tugas tersebut kalian masukkan ke Google Classroom, di mana di situ akan Bapak nilai berikut dengan penilaian like and subscribe-nya. Kalian nanti dapat nilai dari Bapak. Poin yang paling penting adalah like and subscribe. Nah, di sini kalian harus tahu ya menilai suatu karya itu apa. Nah, cukup sekian dari Bapak. Untuk itu Bapak mohon pamit. Mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati kalian, ada kata-kata yang salah. Wallahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sampai jumpa.